Belum masuk, Mas. Kok ini nggak bisa ya? Hmm, nggak bisa share screen ya, Mbak? Bisa dicoba lagi, Mas, untuk Coba. share screen-nya. Sudah Oke, saya atur. sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Ya, mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Andreas Aditya Nugraha Riyadi. Eh, Kurikulum vitae saya sebagai pengkaji teknis, tenaga Lika 3, dan penanggung jawab teknis di PT Caraka Geraha Teknik Tama. Nah, mungkin kenapa kok perencanaan bangunan gedung berbasis isolasi dan evakuasi ini dalam kondisi kedaruratan ini sangat penting. Memang keselamatan itu hal yang nomor satu dalam bangunan gedung ya. Cuman ada beberapa hal untuk melangsungkan eh, bangunan gedung itu terdapat beberapa administrasi bangunan gedung yang harus dilalui. Dari sisi perencanaan menuju konstruksi terdapat namanya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung atau pengganti dari IMB sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2021 yang berisi tentang bahwa bangunan gedung itu harus memenuhi terkait dengan standar teknis. Nah, salah satu standar teknis yang ada dalam bangunan gedung yaitu terkait dengan sirkulasi dan evakuasi atau dalam hal ini keselamatan bangunan gedung. Nah, dari sisi konstruksi, setelah PBG ada pelaksanaan bangunan gedung atau pembangunan, dan sebelum bangunan gedung itu dapat dimanfaatkan, itu terdapat administratif bangunan gedung yaitu SLF atau yang didasari dari Permen PU 27 tahun 2018. Nah, di SLF ini, kenapa kok bangunan itu harus direncanakan di awal sirkulasi dan evakuasi itu dengan benar? Karena di SLF ini sebagai dasar untuk pemanfaatan bangunan gedung, itu terdapat aspek keandalan bangunan gedung yang sama juga berisi terkait dengan keselamatan, yaitu terutama terkait dengan penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, maka karena semua muara dari bangunan gedung itu ada di SLF, maka perencanaan bangunan gedung berbasis sirkulasi dan evakuasi ini sangat penting di awal harus direncanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau regulasi yang ada. Lalu terkait dengan pemahaman peraturannya itu ada beberapa hal. Yang pertama kita rujuk pasti dari UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, lalu UU nomor 11 2020 yaitu tentang Cipta Kerja dan turunannya PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, di PP ini banyak mengatur terkait dengan bangunan gedung, terutama perubahan IMB menjadi PBG, lalu terdapat standar-standar teknis yang harus dipenuhi di PP nomor 16 ini terkait dengan pelaksanaan bangunan gedung. Lalu turunannya lagi kita mesti mengacu terkait dengan Permen PUPR karena berkaitan dengan bangunan gedung. Permen PUPR nomor 26 PTM tahun 2008 ini terkait dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Nah, ini permen ini yang nantinya akan kita bahas karena memang di permen ini pun
banyak mengatur terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh bangunan gedung dalam sirkulasi dan evakuasi. Dan Permen PUPR ini nomor 26 ini berisikan tentang SNI 031735 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Dan juga ada SNI 031746 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Dan kita juga mengacu terhadap Permen PUPR 14 PRTM tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Nah, ini beberapa pemahaman peraturan sebagai dasar kita untuk merencanakan sirkulasi dan evakuasi terhadap kedaruratan. Nah, terkait dengan sirkulasi dan evakuasi ini kita buat bagan, jadi ada dua, terutama terhadap desain lingkungan dulu, yang berisikan tentang sirkulasi damkar, area stop damkar, lalu ada titik kumpul yang nantinya untuk sarana terkait dengan evakuasi. Nah, dasar-dasarnya terdapat dari Permen PU 26, PRTM tahun 2008, dan SNI-nya. Dan untuk titik kumpul diatur pada Permen PU 14, PRTM tahun 2017. Lalu yang kedua dari sekolah dan evakuasi mungkin dari bangunan gedung itu sendiri, itu kita harus identifikasi dulu terkait dengan bahaya kebakarannya karena di bahaya kebakaran ini ada terdapat klasifikasi dari bahaya kebakaran. Itu ada tiga, yaitu bahaya kebakaran rendah, sedang, dan berat. Itu merujuk pada keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor keputusan 186 garing Men dan garing 1999. Lalu terdapat sirkulasi evakuasi, di mana nanti ada komponen-komponen terkait dengan sirkulasi evakuasi, bukaan exit evakuasi, tangga evakuasi, dan analisis kecepatan dari evakuasi. Nah, yang pertama tadi kan terkait dengan desain lingkungan dulu, ini merujuk pada Permen PU 26 PRTM tahun 2008 pada bab 2.2.341 di setiap bangunan gedung hunian dalam ketinggian hunian tertinggi diukur rata-rata tanah tidak melebihi 10 meter maka tidak dibesarkan lapisan perkerasan kecuali diperlukan area operasional dengan lebar 4 meter sepanjang sisi bangunan gedung. Nah, ini salah satu banyak beberapa contoh ya perencanaan yang mungkin ini kan bangunan sederhana, tapi harus tetap terdapat area operasional dari mobil damkar untuk menuju ke area bangunan itu selebar 4 meter. Nah, pernah kita sering temui terkait dengan hal ini ya, terutama di area permukiman itu banyak berita yang mobil damkar itu tidak bisa menjangkau ke area kebakaran karena apa? Kita pun di pengembangan saat ini itu jarang yang memperhatikan hal ini, di mana pengembang itu misalkan pengembang perumahan atau developer itu tidak memperhatikan akses menuju ke area perumahan tersebut, hanya memikirkan dari sisi site plan, terus desain rumahnya dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah mitigasi terkait dengan lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut itu bisa dilalui terkait dengan mobil damkar ketika ada bahaya kedaruratan, dan di satu sisi itu juga menjadi akses untuk ambulan misalkan. Nah, hal-hal semacam ini kadang diabaikan oleh perencana-perencana atau pengembang atau developer yang ada di Semarang dan sekitarnya lah. Masih banyak yang hanya concernnya itu hanya di side plan-nya saja, di desain gedungnya saja, semenarik mungkin, tapi lupa terkait dengan akses dari damkar ini. Lalu yang kedua untuk bangunan gedung, rumah tinggal satu atau dua keluarga berkerasan agar dapat langsung mencapai bukan akses damkar bangunan gedung. Perkerasan tersebut harus mengakomodasi jalan masuk, manuver mobil pemadam, snorkel, mobil pompa, mobil tangga, dan mobil platform hidrolik dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, lebar minimum untuk perkerasan 6 meter dan panjang 15 meter. Ini adalah untuk area stop damkar. Jadi memang nanti akan dijelaskan juga ilustrasi dari operasional mobil damkar terkait dengan harus adanya jack hidrolik jacknya. Itu memang luasnya minimal di 6 meter. Jadi
Dalam perencanaan bangunan gedung ini, kita juga harus menyiapkan terkait dengan sirkulasinya itu ada area-area stop damkar untuk operasional dari mobil pemadam kebakaran. Dan lapisan perkerasannya dibuat dari metal, paving block, atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran. Lalu lapisan dibuat sedatar mungkin, jadi tidak boleh ada kemiringan. Lalu radius terluar dari belokan tidak boleh kurang dari 10,5 meter dan radius dalam di 9,5 meter. Nah, hal-hal ini kalau kita sering jumpai di bangunan-bangunan gedung, eh, meskipun bangunan gedung baru ataupun existing, itu kadang perencanaannya tidak memperhatikan dari radius operasional damkar ini. Lalu dari tinggi jalur pemadamnya pun minimum 4,5 meter. Jadi ini kita mengadopsi dari mobil-mobil damkar yang ada di Indonesia dan ini sudah diatur di Permen PU 26 PRTM tahun 2008. Nah, di samping ini juga ilustrasi terkait dengan gambar perkerasan luarnya dari sisi masuk operasional memang minimal 4 meter, lalu ada titik untuk mobil stop damkar itu seluas minimal 6 kali 15. Nah, ini yang tadi saya umumkan untuk terkait dengan mobil damkar. Memang jaraknya ketika jack samping itu dioperasionalkan itu di 5,9 meter. Maka minimal dari ketentuan tadi terkait dengan stop damkar itu 6 meter. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi terkait dengan radius putar dan area-area untuk lapisan-lapisan perkerasan dengan minimal 6 meter. Nah, lalu di bab 2 masih sama di Permen PU 26 PRTM tahun 2008 itu pada bangunan gedung yang bukan hunian seperti pabrik dan gudang harus disediakan jalur akses dan ruang lapis perkerasan yang berdekatan dengan bangunan gedung untuk peralatan pemadam kebakaran. Jalur akses tersebut harus mempunyai lebar minimal 6 dan posisinya minimal 2 meter Dulu ini mau dari di sisi. bangunan gedung. Dan dibuat minimal 2 sisi bangunan gedung. Ketentuan jalur masuk harus diperhitungkan berdasarkan volume kubikasi bangunan gedung sebagai berikut. Jadi terkait dengan bangunan pabrik dan gudang ini, terkait dengan sirkulasi damkar, itu terdapat persyaratan bahwa memang lebar 6 meter dan posisinya minimal 2 meter dari bangunan gedung. Ini terkait dengan nantinya operasional dari teman-teman pemadam kita untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Dan Kita bangun tidak waktu ini kita juga harus memperhatikan dari volume bangunan tersebut. Jadi dari volume bangunan tersebut kita bisa mendesain untuk sirkulasi keliling. Misalkan volume bangunan itu lebih dari 113.000 meter kubik, maka sekeliling bangunan tersebut harus bisa dilalui mobil damkar dan memiliki spesifikasi lebar minimal 6 meter. Nah, ini contohnya saya ambil ilustrasi, ini ada bangunan desain bangunan pabrik di Kota Kendal. Nah, kalau kita hitung dari volumenya itu memang totalnya tuh sangat besar. Memang ini bangunannya lumayan besar ya. Dengan bangunan sebesar ini, maka persyaratan dari SNI ataupun Permen PU tadi nomor 26 memang harus sekeliling bangunan gedung. Maka didesain dari side plan-nya sendiri untuk akses sirkulasinya tuh lebarnya lebih daripada 6 meter dan setback dari jalan ada ruang antara tuh 2 meter dari bangunan gedung menuju jalan terkait dengan aspek mobil damkar tersebut. Oh ya, dan kenapa kok itu diilustrasikan gambar itu ada lingkaran-lingkaran ya di radiusnya. Karena memang kita juga mengukur terkait dengan mobil damkar yang ada di Indonesia itu selangnya 30 meter. Jadi itu kita radiuskan 30 meter terkait dengan simulasi terkait dengan mobil pemadam kebakaran. Lalu yang kedua, setelah kita melaksanakan di area luar itu tadi ada sirkulasi damkar dan stop damkar, masuk ke area titik kumpul. Nah, titik kumpul ini diatur di Permen PU 14 PRTM tahun 2017.
lebih tepatnya di lampiran duanya. Titik berkumpul terdapat beberapa persyaratan teknis, yaitu jarak minimum titik berkumpul bangunan gedung adalah 2 meter, 20 meter. Kenapa kok 20 meter? Karena untuk melindungi dari reruntuhan bangunan gedung jika terjadi bahaya kebakaran. Atau mungkin dari bahaya gempa juga kan bisa berdampak terkait dengan keruntuhan bangunan, maka jarak aman yang dipersyaratkan untuk titik kumpul yaitu 20 meter dari bangunan gedung. Lalu titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka. Lokasi titik kumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil damkar, lalu mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis. Nah, berikut untuk ketentuannya pun dari sisi Permen PU juga sudah diatur terkait dengan detail dan ukuran titik kumpul yang sesuai dengan persyaratan. Nah, masuk ke perencanaan evakuasi bangunan gedung. Yang pertama kita mesti harus melaksanakan identifikasi terkait bahaya kebakarannya. Karena apa nanti dampaknya terkait dengan waktu evakuasi yang dipersyaratkan. Jadi ada beberapa klasifikasi yaitu dari bahaya kebakaran ringan, kebakaran sedang 1, kebakaran sedang 2, sampai kebakaran sedang 3, lalu ada kebakaran berat. Ini berdasarkan jenis tempat kerja. Nah, untuk apa toh sebenarnya kita identifikasi ya? Ini untuk menghitung kecepatan evakuasi. Nah, hal ini pun juga tidak dimungkinkan ya kita dalam proses perencanaan itu sudah menghitung atau mensimulasikan terkait dengan evakuasi dari orang atau pengguna di dalam bangunan gedung. Karena di ketentuan teknisnya itu untuk hunian resiko bahaya kebakaran ringan itu 2 menit, bahaya kebakaran sedang itu 2,5 menit, lalu kebakaran bergerak itu 3 menit. Ini beda halnya dengan kita melihat dari sisi bangunan high rise building ya, karena high rise building itu sudah terdapat persyaratan SAF terkait dengan tangga kebakaran yang harus memenuhi TKA 2 jam. Nah, jadi ini kita ambilkan contoh di sama dengan pabrik yang ada di Kendal. Jadi dari identifikasi tersebut munculnya apa? Misalkan bahaya kebakaran sedang 150 detik kita ukur. Jadi kita hitung. Nah, ini kita simulasikan sebelum nantinya kita menentukan titik letak titik kumpul, letak titik exit dan lain sebagainya. Jadi kita simulasikan, kita hitung dengan ketentuan tadi 150 detik karena bahaya kebakaran sedang. Ini kita ambil satu aja di office building 1 lantai 4 dengan P itu adalah okupansi, okupansi orang yang ada di dalam lantai tersebut. Lalu meter persegi itu adalah luasan pelepasan dari jalur evakuasi, lalu jarak itu adalah jarak tempuh. Dan ini kita bagi bagi dua antara koridor dan tangga karena memang antara kecepatan di koridor dan di tangga itu akan berbeda kecepatan orangnya. Dan kenapa kita ukur nanti, yang pertama nanti kita akan ukur densitas terkait dengan kepadatan. Jika semakin padat bangunan tersebut, maka kecepatan itu akan semakin lambat. Nah, ini kita coba kita ambil contoh tadi dari data tersebut dari office building 1 lantai 4 dengan jumlah orang itu 66, lalu luasan pelepasannya itu 186, maka densitasnya 0,35. Kalau diambil dari tabel tadi, kecepatannya 1,4 meter per second di area koridor. Nah, kita ukur dari jaraknya, berdasarkan dibagi dengan kecepatan, muncul 54 detik itu hanya di kecepatan koridor. Tapi kita juga harus hitung terkait dengan kecepatan yang ada di tangga darurat atau tangga evakuasi. Untuk di office building 1, itu sama kita menemukan densitasnya karena cukup banyak. Karena perbedaan di sini, mungkin ada perbedaan kenapa kok di di tangga okupansinya lebih banyak karena kita juga menambahkan terkait dengan analisis untuk penambahan dari antrian tangga. Jadi misalkan dari lantai 4 dan lantai 3 pasti ada antrian, mungkin jumlahnya kita tambahkan terkait dengan jumlah lantai di lantai 3 dan lantai 4.
Jadi muncul densitasnya di 0,54 meter per second untuk kecepatannya. Nah, itu kita bagi dengan muncul di waktu untuk terkait dengan kecepatan di tangga itu 44 detik. Lalu kita jumlah antara koridor dan tangga, itu munculnya 102 detik. Dari ketentuan tadi 150 detik sehingga masih memenuhi desain kita ini. Nah, kenapa kita harus hitung dulu? Karena kalau misalkan kita sudah terlanjur mendesain dari sisi exit, terus sisi titik kumpul ternyata itu kecepatannya tidak sesuai, maka ketika kita untuk nanti, karena tadi di awal kita sudah sampaikan, dalam perencanaan pasti dalam proses selanjutnya untuk menuju tahap konstruksi harus kita melalui PBG, dan PBG itu kan disidangkan oleh tim TPA. Nah, maka dari itu hal-hal kayak gini akan kita antisipasi di awal di perencanaan supaya apa standar teknisnya tuh terpenuhi semua. Lalu terkait dengan akses exit itu kita bagi ada koridor, bukaan exit dan tangga exit. Jadi nanti ada beberapa ketentuan dari lebar koridor, terus kelengkapan yang harus ada dalam desain, lalu bukaan exit, kebutuhan bukaan exit, ketentuannya, lalu dari tangga itu ada kebutuhan tangga exit, ketentuannya, dan kelengkapan tangga exit. Nah, ini terkait dengan koridor, itu di Permen PU, untuk persyaratan teknisnya, koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk supaya satu orang penyandang disabilitas dan satu orang pejalan kaki paling sedikit 152 cm. Koridor yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas dari segala macam penghalang dan mengganggu pergerakan bangunan gedung dan pengunjung dari bangunan gedung. Nah, ini contoh ilustrasinya dari Permen PU 14. Nah, terkait dengan koridor ini, kadang orang itu mendesain asnya, bukan lebar bersihnya. Padahal ada persyaratan tertentu yaitu lebar efektif. Jadi lebar bersih itu yang menjadi concern kita dalam mendesain untuk jalur evakuasi. Dan juga terdapat tanda arah exit yang harus dilengkapi di persyaratan teknisnya di sisi koridor, yaitu penggunaan penanda ditempatkan di sepanjang jalur exit. Nah, itu di dinding internal dan di sepanjang koridor. Lalu lebar paling sedikit 50 mili yang ditempatkan pada level terendah, dan untuk penempelan signage ini tidak boleh kurang dari 150 mm atau tidak boleh lebih dari 40 mm. Nah, ini untuk apa gambaran saja terkait dengan apa sign edge evakuasi yang ada di dalam ruangan. Dan ini adalah contoh juga dari pencahayaan arah untuk sign edge sesuai dengan Permen PU 14 PRTM tahun 2017. Nah, lalu untuk terkait dengan kebutuhan bukaan dan tangga exit itu kita mengacu dari Permen PU 14 PRTM tahun 2017, ini di lampiran 2 juga. Jadi contoh perhitungan jumlah dan kecukupan akomodasi exit, langkah pertama menekan beban hunian pada suatu bangunan. Hal ini berarti menghitung jumlah orang yang dapat ditampung di semua ruang di lantai bangunan gedung. Nah, untuk menghitung terkait dengan beban hunian, kita juga dapat mengacu dari Permen PU 26 PRTM tahun 2008 tentang faktor beban hunian. Jadi, kalau kita merancang bangunan gedung, itu pasti kita sudah tahu estimasi dari jumlah okupansi di setiap ruang atau di setiap bangunan gedung. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan terkait dengan penggunaannya. Misalkan ada di ruang pertemuan dengan okupansi misalkan 100, terus aspeknya ada kurang padat tanpa kursi dipasang tetap, berarti untuk perhitungan beban huniannya di 1,4 meter per orang. Nah, misalkan semacam itu. Jadi dalam proses perhitungannya kita di Indonesia ini sudah terdapat Permen PU yang mengatur terkait dengan beban hunian orang terkait dengan fungsinya. Karena beda fungsi akan beda luasan terkait dengan beban per orangnya. Nah, ini salah satu contoh dari Permen PU 14. Misalkan total area fungsional dibagi terkait dengan faktor beban hunian. Contohnya dengan resepsionis 18 meter segi dibagi 3 meter per orang dan lain sebagainya. Lalu ditemukan hasil hitungan ini
116 orang. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan jumlah lebar unit exit dari akomodasi penyelamatan untuk beban hunian dari lantai, antara lain satu lebar unit pintu dilewati 30 orang berlaku untuk semua lantai termasuk lantai dasar, lalu satu lebar unit tangga dapat dilewati 15 orang. Sehingga tadi kita bagi hasil dari beban hunian tadi terkait dengan kapasitas yang dapat dilalui dari pintu maupun tangga. Nah, ini contohnya di bawah, tadi 116 orang dibagi 30, ketemunya berapa? 3,8 atau kita bilang 4 unit. Dan untuk tangga exitnya itu 8 unit. Lalu langkah ketiganya ini ada beberapa ketentuan dari jumlah exit. Dalam segala situasi, dua atau lebih tangga diperlukan sebanyak jumlah minimum tangga exit adalah 2 unit untuk memenuhi N jumlah tangga. Apabila N lebih besar dari satu, kondisi berikut dipenuhi total jumlah unit lebar exit dari N kurang dari sama dengan 4 unit lebar exit minimum per exitnya. Catatannya yaitu jika jumlah total unit lebar dibagi dengan jumlah exit N, yang dimaksud tadi 4 unit atau 2 meter, maka tambahan exit harus dimasukkan dengan meningkatkan nilai N. Nah, ini untuk perhitungannya, ukuran apabila lebih dari 2 exit dibutuhkan. Dari tadi, hasil tangga itu ada 8 unit atau 4 meter. Tadi kan kita disebutkan 4 unit atau 2 meter. Ini juga dari pintu 4 unit atau 2 meter. Jadi ketemu untuk 4 unit lebar atau 2 meter, 2 unit lebar atau 1 meter. Oleh karena itu, lantai bangunan membutuhkan median minimal 2 tangga exit dengan lebar lorong efektif masing-masing 2 meter. Dan untuk 2 pintu exit masing-masing lebar efektif 1 meter dari hasil hitungan yang ada di atas. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka kemungkinan 120 orang atau 2 buah kali 4 unit kali 15 orang dapat menyelamatkan diri melalui tangga, dan 120 orang 2 buah kali 2 unit kali 30 orang dapat menyelamatkan diri melalui pintu exit. Nah, ini contoh-contoh dari perhitungannya dan gambar detailnya. Gambar terkait detail dan ukuran terkait dengan tangga exit. Jadi ada di Permen PU 14 sudah menyebutkan bahwa pengguna kurang dari 50 orang untuk lebarnya itu bisa 90 cm. Tapi untuk tangga yang dengan okupansinya lebih besar daripada 50 orang itu minimal lebar efektifnya 112 cm. Nah, kadang di bangunan-bangunan gedung atau yang kita jumpai, karena saya juga sering jadi pengkaji teknis, di bangunan-bangunan gedung existing itu kadang tangga darurat itu banyak yang tidak memenuhi dari ketentuan-ketentuan ini. Lalu di bukaan exit, jadi lampiran sama masih di lampiran 2 Permen P14 PRTM tahun 2017, ada persyaratan teknis pintu ayun satu arah pada ruangan dipergunakan pengguna dan pengunjung dalam jumlah besar harus dapat membuka ke arah luar ruangan untuk kemudahan evakuasi. Kenapa harus membuka keluar? Karena ya kita tahu dari kondisi evakuasi itu kan adalah kondisi panik ya. Pasti akan berburu-buru orang itu akan keluar bangunan gedung. Jadi kalau misalkan itu didorong itu akan memudahkan. Kalau itu ditarik itu kan akan menimbulkan hambatan yang terjadi. Malah bisa-bisa kalau kita mendesain pintu exit untuk jalur evakuasi itu malah membuka ke dalam, malah orang itu cenderung malah bisa meninggal gara-gara kita terperangkap di bangunan tersebut karena tertindih atau terdempet oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Untuk lebar pintu utama di persyaratan teknis ini yaitu 90 cm dan pada ruangan itu 80 cm, dan untuk pintu exit sendiri lebar efektifnya 120 cm. Pintu exit harus memiliki TKA 2 jam atau tahan api selama 2 jam. Nah, ini berikut ilustrasi-ilustrasi dari pintu exit dan bukaan-bukaan di ruangan. Nah, terkait dengan tadi tangga exit, jadi desain tangga exit ini sering kami temui itu bermasalah atau tidak sesuai dengan standar pada bangunan-bangunan existing maupun pada perencanaan-perencanaan bangunan baru.
Nah, itu ada padahal di Permen PU 14 sendiri sudah diatur dengan jelas untuk persyaratan teknis untuk bukaan exit atau tangga exit ini, tangga putar tidak boleh dipergunakan sebagai tangga exit. Jadi yang boleh sebagai tangga exit ya tangga biasa ini. Lalu lebar tangga dengan 50 orang paling sedikit 90 cm dan lebar tangga lebih dari 50 orang paling sedikit 112 cm. Tangga exit dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 110 cm, mempunyai lebar anak tangga paling sedikit 30 cm. Nah, ini yang sering kami temui bahwa desainer-desainer itu desainer itu mendesain anak tangga itu kadang 27, 28 karena terkait dengan bahaya kebakaran ini tapakan kaki orang Indonesia minimal di 30 cm untuk kenyamanannya. Dan juga ketinggian anak tangga paling besar 18 cm. Nah, ini juga kadang pada desainer, pada bangunan gedung existing, banyak hal-hal yang terganjal pada proses SLF ataupun proses PBG. Kalau PBG mungkin kita masih bisa benahi ya dalam proses desain karena bangunan itu belum belum apa belum terbangun. Tapi kalau kita jumpai di SLF dengan anak tangga yang melebihi dan harus diperbaiki, itu kan akan sangat mengganggu dari sisi operasional bangunan gedung tersebut. Apalagi yang pernah kita jumpai itu paling susah kalau sudah ketemu anak tangga, ketemunya Feng Shui. Nah, itu yang juga jadi masalah karena kalau Feng Shui itu berkaitan dengan jumlahnya. Kadang anak tangganya bisa sampai 20 cm dan lain sebagainya. Nah, ini analisis-analisis ini yang harus kita yakinkan kepada owner, tentunya sebagai kita sebagai perencana terkait dengan eh, apa sih dampaknya ketika kita mendesain tidak sesuai dengan regulasi atau apapun. Lalu maksimal anak tangga dengan bordes yaitu 12 anak tangga. Jadi untuk bordes atau pemberhentian atau tempat istirahat dalam kita menggunakan fungsi tangga itu anak tangganya maksimal di 12 anak tangga baru kita akan ketemu bordes. Lalu jarak tangga exit minimal itu 40 meter. Jadi 40 meter ini jangan diartikan jarak antar tangga saja, tapi radius antar anak tangga antar tangga ini 40 meter. Lalu terdapat signage pada bordes. Nah, ini contoh pengecekan jarak antar tangga exit dengan radius 40 meter. Jadi memang persyaratannya misalkan bentang bangunan gedung itu lebih daripada 40 meter, ya, maka harus disediakan dua tangga kebakaran untuk sarana evakuasi. Nah, mungkin ini beberapa contoh yang saya sajikan untuk ilustrasi terkait dengan desain dari sarana evakuasi dan sirkulasi bahaya kedaruratan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan evakuasi. Ya, intinya pada paparan kami ini, saya ini ingin menyampaikan bahwa memang terkait dengan evakuasi ini jadi concern penting dalam proses bangunan gedung karena muaranya nanti di SLF eh, itu yang mengutamakan terkait dengan keselamatan orang yang ada di dalamnya, maka bangunan gedung itu harus direncanakan secara khusus terkait dengan evakuasi yang baik dan benar. Mungkin gitu, Mbak. Mungkin bisa lanjut di sesi berikutnya. Baik, terima kasih untuk Mas Adit telah menyampaikan materinya. Untuk itu selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya bisa chat di kolom komentar terlebih dahulu.
Lalu izin bertanya, Mbak Menteri ya? Monggo, Bu Memei. Oke. Tadi penjelasan berkaitan dengan anak tangga. Ketika dalam pelaksanaan PBG ternyata anak tangga tidak sesuai itu gimana ya untuk memenuhi syarat PBG itu agar keluar? Apakah ada perbaikan atau mungkin ada solusi lain untuk tidak apa namanya perbaikan itu tidak terlalu banyak atau mungkin ada solusi dari pihak konsultan gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini langsung saya tanggapi atau gimana, Mbak? Ini mau ditampung dulu sampai 3 penanya dulu ya, Mas. Oke. Cek, izin bertanya, Bapak Ibu. Monggo, Mas Arifin bisa bertanya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adit mengenai sirkulasi damkar tentunya. Eh, dari pengalaman kami di beberapa pabrik mengenai sirkulasi ini, bahkan tadi juga disampaikan bahwa lebar minimal harus 4 meter, itu di beberapa yang kami temui memang eh, lebarnya itu sudah mepet. Bahkan 4 meter sendiri mungkin tidak bisa terpenuhi. Lalu lahan yang ada pun juga tidak bisa digunakan sebagai jalur sirkulasi. Lalu apakah ada rekomendasi lain mengenai jalur sirkulasi ini jika dari kondisi existing pun jalan itu tidak terpenuhi semuanya? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Pak Adit, ini mau nunggu satu penanya lagi apa mau langsung dijawab? Hmm, nunggu satu lagi nggak apa-apa, Mbak. Biar sekalian aja. Oh, baik. Halo, halo, bertanya Mbak. Oh iya, silahkan Mas. Eh, izin Pak Adit untuk tanya untuk terkait titik kumpul. Itu ada standarnya nggak untuk dari jarak bangunan berapa? Terus kemudian jika emang sudah ada titik kumpul tapi tidak sesuai, itu solusinya bagaimana? Terus kemudian untuk jumlah satu titik kumpul itu maksimal ada maksimalnya nggak sih jumlah orangnya yang harus apa yang berada pada titik kumpul tersebut. Mungkin itu
Begitu Pak ya. Mak- Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heru. Monggo Pak Adit. Mungkin saya tanggapi yang pertama dulu ya dari Bu Meme terkait dengan misalkan dalam pengajuan PBG desain tangga itu tadi tidak sesuai. Selama kalau misalkan desain PBG itu kan bangunan belum terbangun ya Bu. Jadi kita masih bisa rubah. Jadi kita rubah desainnya, kita sesuaikan desainnya. Beda lagi halnya kita bicara terkait dengan ketika pengajuan SLF itu desain dari desain sampai pelaksanaan konstruksi itu sama. Lalu ketika kita ajukan SLF itu terdapat permasalahan di area tangga tersebut. Maka dari area tangga tersebut harus dilakukan redesign untuk penyesuaian terkait dengan regulasi. Jadi kalau di SLF itu namanya ada komitmen pelaksanaannya, tapi kalau di PBG itu selama masih desain kita maka masih bisa rubah terkait dengan desain dari tangga tersebut. Mungkin itu ya. Terus yang kedua terkait dengan misalkan terkait dengan lebar dari site atau evakuasi itu tidak memenuhi. Nah, ini yang sering kami temui juga di pengajuan SLF terkait dengan jalur evakuasi dari mobil damkar ketika tidak terdapat lebar sedikit pun 4 meter. Lalu terkait dengan akses damkarnya bagaimana? Nah, biasanya kalau dari kondisi yang sudah terbangun ini, kalau kita dari sisi arsitektural juga kita juga nggak mungkin terkait dengan bongkar bangunan atau apapun. Nah, maka itu terdapat beberapa hal yang bisa kita laksanakan untuk simulasi atau alternatif dari terkait dengan hal tersebut. Karena mobil damkar tidak bisa masuk, biasanya kita koordinasi dengan bidang MEP terkait dengan sistem proteksi kebakaran aktif atau hidran. Nah, dari sisi tersebut biasanya mobil yang terpenting itu kan terdapat seamless connection yang bisa terhubung dengan mobil damkar. Nah, dari akses tersebut kita bisa mengaktifkan dalam artian mengaktifkan hidran-hidran yang mungkin dalam jangkauan mobil damkar itu tidak dapat terjangkau. Jadi kita masih bisa menanggulangi dari bahaya kebakaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau terkait dengan kasus ini, karena memang sudah tidak ada lahan, evakuasinya sudah tidak bisa ya, yang kita andalkan yaitu sistem proteksi kebakaran aktif. Nah, itu memang koordinasi desain terkait dengan bidang MEP juga. Lalu yang ketiga terkait dengan titik kumpul. Nah, titik kumpul ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang ada jarak minimal itu 20 meter terkait dengan keamanan dari reruntuhan pada waktu bahaya kebakaran. Dan untuk standarnya berapa maksimalnya, sebenarnya kita bisa menghitung dari orang per meter perseginya dari Permen PUPR 14 di lampiran 1, itu ada luas lebar orang per meter persegi. Mungkin bisa sampai kalau orang berdiri itu 60 atau 1 meter persegi. Jadi kita ukur dulu kalau kita desain biasanya berapa titik kumpul itu bisa menampung berapa orang di sana. Nah, itu dasar kita yaitu dari beban orang tersebut per orangnya itu berapa meter persegi. Nah, dalam desain itu juga harus dirancang jadi beberapa titik dan terkait dengan tadi mungkin jika tidak sesuai dengan kecepatannya bagaimana. Nah, maka dari itu kita di awal itu desain kita hitung dulu dari capaian orang menuju sampai titik kumpul itu berapa titik. Nah, maka kita bisa menentukan titik-titik kumpul yang efektif dan efisien terkait dengan penanggulangan bahaya kebakaran yang ada dalam bangunan gedung. Jadi kita bisa memastikan bahwa orang-orang atau pengguna di dalam bangunan gedung bisa dievakuasi secara baik dan benar. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jawaban saya. Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disampaikan untuk selanjutnya dijawab oleh Pak Adit.
Izin saya mau bertanya. Silahkan, Bu Maria. Tadi kan dijelaskan di dalam proses sirkulasi dan evakuasi, bila tahap PBG itu sudah sesuai, tetapi dalam proses SLF ternyata dari aspek kebutuhan tangga exit itu kurang, itu bagaimana ya? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Maria. Silahkan Pak Adit apabila ingin langsung dijawab. Oke, mungkin saya langsung jawab saja ya, Mbak, terkait dengan hal ini kami sering jumpai juga terkait dengan proses dari kebutuhan tangga exit ini kurang, mungkin dari bentangannya atau apapun. Pernah kita jumpai dalam proses pembangunan, kalau misalkan itu masih dalam proses pembangunan, itu masih kita bisa redesign ya, kita review desain, kita laksanakan desain yang baru terkait dengan acuan-acuan dari regulasi tersebut. Tetapi terkait dengan bangunan yang sudah existing, nah kembali lagi dengan bangunan yang sudah existing, ada beberapa aspek yang harus kita pikirkan terkait dengan kekurangannya tangga exit ini. Karena kita tidak bisa semena-mena menambahkan satu tangga, tapi kita tidak memikirkan dari satu sisi exit ruang luarnya bagaimana terkait dengan pelepasannya. Nah, memang bisa jadi acuan kita ketika hal tersebut terjadi, ya maka kita selaku desainer atau perencana harus menambahkan tangga dengan memikirkan dari beberapa aspek yang sudah ada di Permen PU tersebut. Misalkan dari bentangnya, jadi kita juga menambahkan anak tangga ya kalau bisa itu bisa mengokupansi dari sisi evakuasi. Lalu dari proses pelepasannya, jadi keluarnya tuh mengarahnya kemana, sudah benar atau tidak. Jangan-jangan malah mengarahnya ke area utilitas. Nah, itu kan juga bahaya. Nah, maka dari itu hal-hal semacam itu juga harus jadi concern kita selaku desainer atau perencana terkait dengan penentuan evakuasi dan tangga exit pelepasannya. Mungkin itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas atas informasinya. Baik, terima kasih Pak Adit yang telah menjawab pertanyaan. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Selamat pagi, izin bertanya Silahkan tentang Pak Fadil. jalur evakuasi. Bagaimana cara memastikan bahwa rute evakuasi dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas? Terima kasih. Terima kasih Pak Fadil atas pertanyaannya. Silahkan Pak Adit apabila ingin langsung menjawab. Terkait dengan memastikan jalur evakuasi, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa jalur evakuasi terkait dengan lebar efektif terutama ya, yang jadi concern kita bahwa itu bisa dilalui oleh penyandang disabilitas dan orang, itu ada ketentuan-ketentuan di lampiran 2-nya di Permen PU 14 PRTM tahun 2017 terkait dengan kemudahan bangunan, persyaratan kemudahan bangunan gedung. Itu kita harus concern terkait dengan lebar efektif. Jadi kadang memang kita selaku desainer tuh menganggap lebar efektif tuh as. Jadi sehingga lebar efektifnya akan berkurang. Dan terkait dengan disabilitas, pasti kalau kita bicara disabilitas harus ada kelengkapan-kelengkapan lain. Misalkan di area publik itu kan sudah ada persyaratan sesuai dengan UU dan PP. Terkait dengan penyandang disabilitas kan kita harus menyediakan terkait dengan RAM dan lain sebagainya. Nah, ketika area-area publik itu terdapat disabilitas, pasti kita harus siapkan terkait dengan akses-akses evakuasi untuk penyandang disabilitas. Misalkan kita di high risk building pun pasti juga terdapat juga lift terkait dengan bahaya kebakaran, lift untuk evakuasi bahaya kebakaran. Dan di ujungnya nanti di lantai 1 ada RAM yang untuk mengokupansi dari evakuasi penyandang disabilitas. Nah, kalau ketentuan-ketentuan dari lift itu kan nanti sebenarnya lebih ke aspek MEP. Kalau kita di evakuasi ya ada tempatnya, bisa mengakomodir, dan bisa efisien terkait dengan sirkulasinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Pak Fadil atas jawabannya? Terima kasih Mas Adit sudah terjawab. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, mohon izin untuk saya mengakhiri sesi tanya jawab ini. Untuk Bapak Ibu yang belum absen, silahkan absen untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Dan terima kasih untuk Pak Andreas Aditya atas pemaparan materinya. Demikian seminar PKB online pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Aditya dan saya Handriani Agustin selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa absen di link absen yang sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Untuk absennya bisa isi Google Form yang ada di kolom chat, Bapak Ibu. Terima kasih.